Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Erika. Di sini saya akan membahas tugas mandiri saya, yaitu Sejarah Asia Timur dengan judul Perkembangan Cina Modern dan Hubungan Cina Modern dengan Indonesia pada abad ke-21. Yang pertama, saya akan membahas tentang perubahan yang dilakukan negara Cina untuk mempersiapkan negaranya menjadi negara modern. Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kotakan Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga di dunia. Perubahan yang dilakukan Cina untuk menjadikan negaranya modern adalah dengan menjadi negara sosialis modern. Cina saat ini sudah berada pada perubahan yang besar dan kompleks, di mana Cina kini dalam periode penting dan menantang untuk pembangunan. Cina akan melonggarkan akses pasar bagi investasi asing dan memperluas akses di sektor jasanya. Cina juga akan memperdalam reformasi pasar keuangan, memperkuat regulasi sektor keuangan, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih baik, dan Cina juga akan memperkuat perusahaan negara. Cina juga telah menyusun sebuah rancangan ambisius, yaitu negara sosialis modern yang hebat dan terbuka untuk dunia dalam 30 tahun yang akan datang. Pemerintahan Cina juga menargetkan pada 2050 Cina akan menjadi negara yang disebut dengan Beautiful China dengan peraturan hukum yang jelas dan tegas, lingkungan yang bersih, kelas menengah yang meluas, transportasi publik yang modern, serta semakin ciutnya kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Orang-orang Cina akan menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih tinggi dan teguh di dunia. Pada 2050, Cina akan memiliki sistem politik sendiri dan tidak akan menyalin sistem politik dari negara lain. Sistem politik Cina pada saat ini adalah cara yang paling luas dan paling efektif untuk melindungi kepentingan fundamental masyarakat Cina. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang transformasi khususnya dalam bidang industri di negara Cina. Cina saat ini telah menjelma menjadi sebuah negara yang besar dengan sektor industri yang merajai kawasan negara-negara berkembang di Asia Tenggara bahkan dunia. Hal tersebut ditunjukkan dengan membanjirnya produk-produk industri dari Cina, mulai dari yang sederhana sampai yang berteknologi tinggi. Harga barang produk Cina yang cukup murah dan pasar yang besar memberikan andil bagi pesatnya perekonomian sehingga saat ini terjadi aliran arus modal industri yang cukup deras ke Cina. Sebagian orang menyadari sepenuhnya tentang kebangkitan Cina. Pengakuan atas kebangkitan tersebut tidak berarti sikap menyerah kepada negara yang dulu disebut negeri tirai bambu tersebut. Namun itu berarti mengakui kebenaran luar biasa yang sedang kita semua hadapi untuk mengenal dan mempelajarinya. Di zaman modern ini, suatu negara menjadikan perusahaan industri sebagai andalan atau penopang untuk mendorong kemajuan negara, karena semakin maju dan berkembangnya perusahaan industri menjadikan suatu negara dapat menguasai perekonomian dan perdagangan dunia. Kesuksesan Cina menjadi semakin sulit ditiru oleh negara lain ketika negara lain masih berkutat dengan masalah struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik. Cina sudah melangkah jauh ke depan, di mana Cina memiliki jaringan pabrik, pemasok layanan logistik, dan infrastruktur transformasi yang rumit yang didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pusat global selama 3 dekade ini. Kesuksesan Cina diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping pada tahun 1978 sampai 1989, di mana reformasi telah membawa perekonomian Cina yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu, ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan hubungan internasional dalam kawasan Cina secara global. Pertumbuhan ekonomi Cina akan semakin besar di masa depan karena kawasan pesisir Cina mendominasi keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Akan terjadi restrukturisasi dan penyelesaian terhadap segala pergerakan kawasan ekonomi pesisir Cina sebagai motor ekonomi politik di kawasan Asia Timur. Penyesuaian tersebut juga akan terasa berat di sisi Chu Bushul dan Yongnam yang mengharuskan reposisi dan mengkondisikan wilayah mereka untuk aktivitas ekonomi transborder. Namun, memasuki abad ke-21, pergerakan globalisasi, perjanjian perdagangan bebas, serta aktivitas transnasionalisme dalam politik global berperan signifikan dan membentuk perilaku para aktor di dalamnya, terutama para pengambil keputusan. Cina mulai terbuka bagi perdagangan luar negeri yang tidak eksklusif walau hanya dalam beberapa konteks. Hal tersebut kemudian diikuti oleh doktrin politik luar negeri The Peaceful Rise of China yang dirancang tahun 2000-an untuk memberi kesan pada dunia bahwa Cina bukan berdiri sebagai ancaman,
melainkan sebagai mitra negara di dunia. Cina mengembangkan konsep negara yang bersahabat dan turut bertanggung jawab terhadap perdamaian dunia. Melihat keadaan politik Asia Timur dan sekitarnya, berkembangnya Cina menyebabkan terjadi dominasi dan hubungan luar negeri yang asimetrik antara negara Asia Timur, bahkan di belahan dunia lainnya. Negara-negara terbesar di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan terabsorpsi karena krisis ekonomi global dan bencana alam telah merenggut kemajuan ekonomi mereka. Pola interaksi dan kerjasama di Asia Timur telah dalam kendali Cina. Dominasi wilayah zona industri ini telah menjadikan konstelasi ekonomi politik di Asia Timur menjadi statis. Karena kekurangan warna kompetisi terutama dalam menghadapi daya saing Cina, hal tersebut berarti transformasi ekonomi juga mengalami penguatan. Dapat dikatakan bahwa karakteristik dari dominasi wilayah pesisir Cina pada awalnya adalah suatu bentuk independen di mana Cina sangat membutuhkan pasar untuk produknya yang seringkali dihasilkan secara massal. Sementara Jepang dan Korea perlu mengurangi ongkos produksi di dalam negeri untuk bertahan dari kelesuan dan ekonomi yang belakangan menimpa ekonomi global. Tidak mengherankan jika kemudian Cina tidak perlu berfokus untuk memasarkan produk industrinya ke Korea dan Jepang, serta melalui beralih ke negara-negara berkembang yang lain, karena pasar yang sangat ditarget akan lebih luas. Pada akhirnya, hubungan kerjasama ekonomi di Asia Timur diwarnai oleh kompetisi yang kentara namun tidak transparan dalam praktek-prakteknya, seperti perlombaan target pasar di luar kawasan seperti GEPA, KAFTA, ASEAN, dan lainnya. Terdapat pula indikasi perasaan terancam akan naiknya populasi Cina. Secara fungsional, jika kepercayaan politik belum terbentuk di antara tiga negara tersebut, akan sangat sulit membawa Asia Timur ke dalam sebuah komunitas internasional yang terintegrasi, setidaknya dalam koordinasi G2G atau antar pemerintahan. Yang terakhir, saya membahas tentang hubungan antara negara Cina dengan negara Indonesia. Hubungan antara negara Indonesia dan Tiongkok mengacu pada hubungan luar negeri antara Tiongkok dan Indonesia. Hubungan antara kedua negara telah dimulai sejak berabad-abad lalu dan secara resmi diakui pada tahun 1950. Hubungan diplomatik dihentikan pada tahun 1967 dan dilanjutkan pada tahun 1990. Tiongkok memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di Surabaya dan Medan, sementara Indonesia memiliki kedutaan di Beijing dan konsulat di Guangzhou, Shanghai, dan Hong Kong. Kedua negara besar ini di antara negara-negara Asia. Dari segi wilayah dan penduduk, Tiongkok adalah negara yang paling padat penduduknya di bumi. Sedangkan Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, di mana kedua negara merupakan anggota APEC dan ekonomi utama dari G20. Agar dapat menjalin hubungan kerjasama antar kedua negara, maka kedua negara harus melakukan perdagangan internasional. Hubungan perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian bagi semua negara yang ada di dunia. Dengan adanya perdagangan internasional, maka perekonomian di berbagai negara akan saling tercipta dan terjalin antara satu dengan negara yang lain. Perdagangan internasional pada zaman yang serba cepat ini secara tidak langsung mendorong terjadinya globalisasi, di mana globalisasi ini sering terjadi pada perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya inovasi baru mengenai teknologi informasi, politik, keuangan, perdagangan, serta investasi. Ini merupakan salah satu modal penting bagi suatu negara untuk menarik investor